tanggung oleh pemerintah. Sekarang saya tanya sama Holong, secepat kilat nggak kau berangkat menuju ke Papua? Iya, Secepat kilat kan? Iya kan? iya, Ketika Bapak Presiden telah menjamin semuanya atasmu kan? iya. Nah ini ketika yang menciptakan Bapak Presiden, mencukupi rezekinya Bapak Presiden, yang menjamin atas segalanya kepadamu, kenapa kamu tidak bergerak? Sebenarnya nalar udah masuk sih, tinggal imannya aja. Kenapa kamu tidak bergerak? Di mana logikamu? Maaf ini Holong. Di mana logikamu? Sementara dalam waktu yang sama, yang kau sadari atau tidak sadari, maut juga mengintaimu. Ini kejar-kejaran nih Holong. Antara hidayah dengan maut. Kejar-kejaran. Ibaratnya dengan analogi yang kuberikan tadi, ketika Bapak Presiden memberikan perintah ke kau, dengan segala jaminan yang diberikan Bapak Presiden sudah siapkan. Kalau kau tolak, aku siapkan yang lain untuk berangkat. Tapi karena kau cepat, berangkat, siap, laksanakan Bapak Presiden. Nggak jadi orang lain itu berangkat. Kau yang berangkat ke Papua. Tapi dalam kondisi yang berbeda. Ketika Allah telah tetapkan hidayah atasmu, ada satu hal yang mengejarmu. Apa itu? Kematian. Kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Yang ditakutkan duluan kematian datang atasmu. Maka penyesalan yang tidak ada akhir lah yang akan kau hadapi. Menyesal kau selama-lamanya karena apa? Tinggal menjemput ajanya kau. Ibaratnya gini, ada makanan di depan matamu. Kau lapar. Ya kan? Udah disediakan ini makanan depanmu. Kau lapar. Tapi kau nggak mau makan. Terus kau mati dalam kondisi lapar. Siapa yang salah? Kau atau orang lain? Aku. Kau yang salah karena kau nggak berikhtiar. Kau nggak membuat sesuatu untuk meraih makanan itu. Tinggal makan ya kau. Tapi nggak kau makan. Mati kau dalam kondisi lapar. Sama halnya dengan kondisimu nanti. Ketika kamu menunda-nunda hidayah itu atasmu, ternyata kematian lebih dulu atas dirimu, maka tidak ada alasan lagi kau untuk menyalahkan penciptamu. Sama kayak ini Bang Olong, sama kayak ini. Ketika Ibu Musa kan dikasih dua pilihan dia. Jika kamu benar mampu untuk menyusui anakmu, silakan. Tapi kalau kamu nggak mampu, hanyutkan ke Sungai Nil. Itu dikasih dua pilihan tuh Ibu Musa tuh sama Allah. Nah, tapi kalau dia nanti menyusuinya, maka mudaratnya besar. Apa? Orang-orang pasti tentara-tentara Firaun itu bahkan menemukan, suatu saat bahkan menemukan, oke hari ini Ibu Musa bisa mendiamkan Musa waktu disusuinya. Hari berikutnya bisa nggak? Nggak kan? Tapi Allah memerintahkan, hanyutkan ke Sungai Nil. Itu berat nggak hati seorang ibu tuh? Kita lah sebagai orang ayah lah, nggak usah seorang ibu. Melihat anak kita dihanyutkan ke sungai. Tega nggak kita kayak gitu? Pasti nggak terima. Tahu kan Sungai Nil bagaimana tuh ombaknya? Tetapi ini atas perintah Allah, Ibu Musa mengikuti apa perintah Allah. Dan akhirnya di akhir cerita, Ibu Musa sendiri yang menyusui anaknya tersebut. Kenapa? Nabi Musa itu sudah ditetapkan dia tidak akan mau menyusu dari atas perempuan lain kecuali ibunya. Iya. Begitu. Jadi Ada gini. satu kisah. Ada sedikit lagi nih Holong, gambaran untuk kisahmu. Ya, kau nggak ada apa-apanya ini dengan sosok ini yang hidup di zaman Nabi dan dia juga sebenarnya keponakan Nabi. Namanya siapa? Ikrimah. Ikrimah ini anak musuh bebuyutan Nabi Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal dia nih. Dan dulu dia memerangi Nabi, benci kali Ikrimah ini tadi. Udah, suatu ketika dalam perang, ya pasukannya Abu Jahal yang dipimpin oleh Ikrimah dan yang lainnya pada saat itu takluk dalam perang. Mereka diminta untuk berbaiat kepada Nabi, menjumpai Nabi, mengakukan iman mereka. Mereka nggak mau. Ikrimah nggak mau. Ngapain aku mengakui Nabi dia? Bisa aku mencari keselamatan yang lain dengan lari. Lari dia, Holong. Pergi dia naik kapal, pergi dia menyeberangi lautan. Rupanya di tengah laut kena hantam ombak kapalnya. Mau meninggal dia. Berdoa dia, berniat di dalam hatinya. Jika saat ini Tuhannya Muhammad menyelamatkan aku dari kondisi ini, niscaya aku akan kembali ke Mekah dan menyatakan imanku kepada Muhammad, kata dia. Tiba-tiba air laut tenang. Balik Ikrimah menemui Nabi, mengakui keimanannya. Setelah itu apa?
Anak keturunan Ikrimah itu banyak lahir dari ulama besar. Bahkan Ikrimah itu menjadi pejuang di jalan Allah. Sampai-sampai hartanya itu dihabiskannya di jalan Allah. Sampai dia berkata, ketika dulu hartaku kuhabiskan untuk memerangi ajarannya Muhammad. Setelah aku Islam, maka akan kubalas 2 kali, bahkan berpuluh-puluh kali lipat hartaku kutumpahkan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sama kondisinya dengan kamu ini, Holong. Bisa jadi karena kau ragu kepada istrimu saat ini. Kau ragu apa? Kau ragu bersyahadat karena meragukan bagaimana kau dengan istrimu, bagaimana kau dengan anakmu. Kau nggak tahu. Ketika saja Allah membukakan, bisa jadi ketika kau bersyahadat, otomatis istrimu juga bersyahadat. Terus anakmu yang masih kecil itu nggak nyangka kita rupanya kelak besar menjadi ulama yang besar. Jadi ulama yang besar. Bisa jadi, gitu loh. Terus kau cerita sama aku, ketika karena kau berdiskusi di ruang lintas agama ini, 3 kebun yang menjadi rezekimu klien untuk memetik buah sawitnya, memecat kau nggak memakai jasamu lagi untuk memanen buah sawit mereka. Betul, itu betul. Nah, betul kan? Nah, bisa jadi dan besar kemungkinan pasti di Bereholong. Ketika kau bersyahadat, kau yakinkan semuanya kepada Allah, Allah akan memberikan kau 3 ladang untuk kau urusi punyamu sendiri. Bisa jadi. Dan tiba pada saat itu bisa jadi kau udah menolak. Karena kau menginginkan yang lain, bukan itu lagi. Karena apa? Yang keluar dari lisanku ini, Holong, ini semua pelajaran hidupku. Ya, kisah hidupku yang sudah kulalui. Dan ketika sudah kulalui, baru aku tersadar. Berarti dulu, aku memikirkan sesuatu yang gak harusnya kupikirkan. Aku mengkaji sesuatu dan menakutkan sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk kutakuti. Makanya kusuarakan kepada teman-teman yang lainnya, gak usah kau pikirkan, gak usah kau takuti, gak usah. Ibrahim saja bisa diselamatkan Allah dari bara api kok. Nabi Muhammad SAW aja bisa diselamatkan Allah dari rencana pembunuhan beribu-ribu kali atas dirinya kok. Nabi Isa AS saja bisa diangkat ke langit dari siasat buruk orang-orang yang ingin menyalibkannya kok. Lah, si Holong siapa rupanya? Sebesar apa rupanya kesulitanmu? Gitu loh. Silakan ditanggapi, Leh Holong. Enggak, omongan tulang tadi yang baru-barusan ini itu betul. Ini ya, kemarin kan aku bilang sama tulang melalui WA, aku ini tulang sekarang nggak mau lagi lah. Terlalu banyak mengungkit-ungkit istilahnya isi Alkitab yang sebenarnya karena apa ya, berpengaruh dengan aku sekarang ini aja. Ini tulang 4 karena aku itu hilang gitu loh. Jadi putaran aku itu 4 hilang, jadi gimana ya, saya itu merasa bersalah lah, dalam arti istilahnya yang menurut saya itu benar yang saya ungkapin di Komal-Komal itu dengan isi kitab gitu loh. Noisal. Mute dulu Kosal, mute Kosal, Noisal, mute. Ini contoh ini tapping di bawah ini. Ada si Bang Kolbu. Kisah hidupku juga menjadi bahagia setelah Islam Holong. Banyak Bere Holong. Banyak. Ya. Yaudahlah, coba on cam. Asyhadu Holong. On cam. Iya, caranya gimana nih bang? Silakan on cam. Ya, Ikutin aku. cara buatnya gimana? Ikutin aku. Buat on cam nggak ngerti. Oh no. Itu udah aku bantu, Kan udah aku biasa bantu. on cam. Kan kemarin kok bisa on cam. Ganteng Oke. kok. Sekarang si Holong, coba saya tanya sama si Holong. Apakah dalam iman dan pemahamanmu kau yakin tiada Tuhan selain daripada Allah? Ya. Setelah ku berikan pemaparan panjang lebar,
samanya ajaran dan juga syariat serta misi yang disampaikan Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad SAW, menunjukkan dan juga sejarah perjalanan Nabi, membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi setelah Isa ibnu Maryam. Apakah kau sudah yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi? Saya ikuti ya, dengar ya Bang Faruk. Ya, Ya udah. Sekarang coba si Olong tengok kemari. Ikutin aku. Asyhadu asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah. wa Artinya asyhadu. gini Bang, maaf Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bisa Bang. Sekarang kita selaraskan dengan hatimu. Ketika kamu tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah ada orang yang memaksamu? Enggak. Nggak ada. Apakah selaras dengan apa yang tersimpan dan terbesit di dalam hatimu? Iya, karena Tuhan tidak ada 2, 1. Selaras kan? Ya. Oke. Apakah dengan 2 kalimat syahadat tadi yang kau katakan menunjukkan, memantapkan imanmu bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan dan juga sesembahan Iya, Yesus bukan Tuhan, dan juga bukan sesembahan? bukan sembahan. Udah Islam kau di Allah. Itu mah udah Islam abang bang. Tinggal Islam. mengikuti ajarannya. Udah Islam. Benar-benar teman-teman, gimana teman-teman? Udah Islam nggak? Udah Islam bang. Islam nggak? Udah Islam. Wah nggak sholat abang, udah nggak sholat abang murtad ini. Ya, enggak lah, kau pun salah, apa pula mau. Udah Islam, cuman, nah, apa salahnya dipersaksikan di depan orang? Hidupmu, pemikiranmu, hatimu udah Islam. Tapi, apa salahnya kau nyatakan di depan orang? Supaya kelak mereka ini akan menjadi saksimu di dunia dan di akhirat bahwasanya kamu itu adalah saudara seiman dan seakidah mereka. Ketika mereka ini sudah menyaksikan syahadatmu, kelak ketika salah satu dari saudara kita ini ditetapkan Allah dalam surga, ya, insya Allah mereka akan mencarimu holong. Ketika kamu ada dalam neraka karena maksiatmu, mereka akan mencarimu, mana si holong? Tahun 2025 di tanggal berapa sekarang ini Sal? Tanggal Aku udah 3. lupa tanggal, aku udah gajian. Tanggal 3. Gitu biasa memang. Lupa deh jadi abang aku. Di tanggal 3 jam 11 siang aku saksikan ada seseorang yang bernama Holong. Dia bersyahadat pada hari itu. Dicarinya kau, itulah gunanya dipersaksikan di depan orang. Yang jadi pertanyaan, untuk mendapatkan segala kemudahan dan juga segala keberuntungan atas dirimu tadi, bersediakah kamu mempersaksikan, menyatakan iman yang sudah ada dalam hatimu di depan 800 hampir 900 orang di sini, Holong? Nggak tahu lang. Karena nggak ada lagi alasan untuk menolak. Sebenarnya, maukah kamu, gitu loh, bersediakah kamu, ya, menyatakan persaksianmu tadi di depan 800 orang lebih ini sekarang? Biar dimantapkan lagi. Holong? Nggak tahu lah lang. Jawabnya lang. Ya udah. Biar kau tahu, tengok aku. Biar kau tahu ini, kau tengok aku. Coba ucapkan dengan metode talaki yang kukatakan. Biar jika ada huruf yang salah kita luruskan. Coba. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Sah teman-teman? Sah. Sah? Tah, dia jadi muslim dia. Sah? Udah dijaharkan ini teman-teman nih. Dia udah dipersaksikan di antara kalian nih 871 orang. Maka persaksikanlah hari ini kalian telah menerima saudara baru kalian, yaitu Holong Natulus. Jadi kedepannya Holong, karena kau sudah bersyahadat, nomor WA aku kan ada, ya kan, ada samamu, ya. Segala bentuk kesulitanmu dalam menjalankan syariat Islam, omongan sama aku. Insya Allah, saudara-saudara Muslim yang ada di sini akan memudahkan segala urusanmu. Loh, udah Islam abang bang? Saudaraku kau ini udah. Enggak loh bang, aku Kristen loh bang. Hah? Kenapa? Gini loh lang, aku kan Kristen lang. Atas dasar apa lagi kau katakan kau Kristen? Aduh, Atas dasar apa? Siapa yang mengatakan kamu Kristen? Dirimu sendiri? Atau iya, siapa yang mengatakan kamu Kristen? aku memang Kristen lang. Yang mengatakan kamu Kristen siapa? Ya aku, Ya, sebut salah satu ajaran Kristen di mana Kristen mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah. nggak ada, Kristen mana yang memberikan ajaran seperti itu? nggak ada. Sekarang saya tanya, kamu Kristen nggak? Kristen, Ulangi. Pelan-pelan. Pelan-pelan holong. Pelan-pelan holong. Bapak Kristen itu adalah Paulus. Ya. Bapak Kristen itu Paulus. Deklarator Kristen itu adalah Paulus. Ya. Adakah pengajaran Kristen yang mengimani tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Ada atau tidak? tidak. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu tadi sudah menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, apakah kamu masih Kristen? Yang enggak, Jadi teman-teman yang di bawah, saya mau alaf teman-teman. Saya mau alaf, ya. Jangan kalian katakan dia masih labil ini, enggak teman-teman. Jangan pernah kalian pikirkan mudah untuk mematahkan dogma yang ada pada dia selama puluhan tahun lamanya teman-teman. Wallahi, saudara-saudara yang baru mu'alaf itu tadi pun, ini bukan karena dia tidak yakin. Saudara-saudara yang barusan mu'alaf, tidak mudah untuk dia menghilangkan memori-memori salib dan juga sosok laki-laki yang rambut panjang dalam pikirannya. Gak mudah. Jangan kalian pikir ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sosok sosok laki-laki gondrong itu tiba-tiba hilang dari pikirannya. Gambar-gambaran salib sudah hilang dalam dirinya. Doktrin yang dulu membelenggu dia otomatis hilang pada saat itu juga. Enggak, Bang. Enggak. Makanya dia kita paparkan dengan pemahamannya dia. Gak akan murtad dia ketika pemikiran dalam hati dia tiba-tiba muncul mengatakan Kristen loh. Karena apa? Ini orang seperti Sholong ini macam orang baru sembuh dari hipnotis, Bang. Dia baru sembuh dari hipnotis, baru selamat dari hipnotis. Labil dia, bingung dia. Makanya dia membutuhkan orang-orang seperti kita untuk membimbing dia. Insya Allah semua doktrin, pemikiran, dan apa yang tersimpan dalam hati dia yang bahagian dari kesesatan itu tadi akan secara perlahan menghilang dari dia, bersih dari diri dia. Bingung ini yang kalian pikirnya setelah ini gak bingung Sholong ini. Karena apa yang kau katakan ini pengalamanku pribadi. Si Sal pun kurasa begitu dulu. Hesti juga gitu. Aku dulu bang di awal sholat Allahu Akbar. Muncul dalam angan-anganku ini salib. Sosok laki-laki gondrong muncul bang.
Karena memang tidak otomatis tubuh itu hilang, enggak. Perlahan-lahan ketika belajar, bertambah iman, itu akan menghilang. Begitu Iya, teman-teman. betul kata Bang Paru. Bahkan dulu aku Bang Paru berharap Jadi gini Bang bro, Paru. Eh, aku bilang gini kan Bang Paru. Ya Allah, jangan sampai aku dalam tidur ngego aku itu mengucapkan bilang Yesus, Yesus, aku bilang gitu. Itu sampai doaku Bang, nih, doaku tuh. Padahal kan sama kita dengan nggak orang lupu. gini. Gambarannya gini, sama dengan orang yang baru pulang dari medan perang. Orang yang selama ikut perang dia 3 bulan, setahun, itu nggak bisa kembali langsung ke masyarakat, bang. Nggak Mm-mm. bisa. Karena apa? Dia harus harus gimana ya? Menetralisir dirinya dulu. Kalau dia kembali ke masyarakat, gawat bang. Disentuh sedikit aja dia tikamnya orang. Karena Gini, apa? Mental dia tuh masuk dalam perang pikirnya. Makanya dia dimasukkan dulu ke dalam base camp untuk melabilkan apa nih psikologis dia. Kembalikan psikologis dia, dikembalikan psikologis dia, baru dia bisa dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat gitu loh. tulang paru. Sama kayak ini tadi. Gimana? Gini loh tulang paru. Ya tadi tulang mengatakan saya untuk syahadat ya. Kalau syahadat, bahkan ajan, bahkan sholat pun saya ngerti semua. Nah, apalagi Tapi kan gini, tapi kan saya kan emang Kristen. Iya Bang, benar. Kristen kan itu Nah, KTP-mu Olong, kan. kamu tuh Kristen. Tapi tadi kamu kan sudah membacakan 2 kalimat syahadat. Itu kamu udah sah Islam. Itu pertama. Kedua, kamu kan tidak mengimani Yesus lagi sebagai Tuhan. Itu udah syariat Islam. Yang Saya tidak mengimani lagi Yesus Tuhan itu udah syariat Islam. Itu. KST dengar ya. Kalau untuk doa Ya. syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu saya bisa. Apa? Bahkan sholat pun saya bisa. Ajan pun saya bisa. Nah, namun sebenarnya nanti jangan salah salah pengertian ya. Salah pengertian teman-teman. Hmm. Saya kan sering ikut ya dalam contoh masjid apa segala macam teman-teman di sini semua ya. Namun sejujurnya saya ini Protestan. Iya, iya, Itu di Olong, KTP kami aja paham. Bang. Kami paham, Olong, Di kami KTP aja. paham. Kami kembali paham. Abang, lagi, pertanyaanku akan kembali dengan pertanyaan di Kalau awal. kalau dikatakan, kenapa kamu mengatakan Yesus tidak Tuhan? Oke, karena saya tidak mendapatkan itu dalam Alkitab. Dia melainkan utusan anak Allah. Oke. Ketika kamu tidak mengakui Yesus itu Tuhan karena di dalam kitab itu, dalam Bible itu tidak ada menyatakan Yesus Tuhan dan kau tidak menuhankan Yesus, ya, ini kita komparasinya kan. Kenapa kau masih berani menyatakan dirimu Kristen sementara dalam kitabmu juga Yesus nggak pernah ngajarkan Kristen? Coba logika dulu. Ya, coba Markus 7 nomor 7 apa kata Yesus? Percuma kau beribadah kepada aku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Coba kau pikir. Kau barusan mengatakan, aku tidak percaya Yesus itu Tuhan karena memang di Bible tidak ada Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan sesembahan. Lantas kenapa lisanmu begitu yakin dan fasih mengatakan kau Kristen, sementara dalam Bible tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Tidak ada para nabi-nabi terdahulu menyebut iman Kristen Protestan. Coba lah, itu kan tanda ganda itu pemikiranmu itu tadi. Makanya aku bilang samamu bereku holong. Kau ikuti kata-kata tulangmu ini bereku holong. Ingat kata-kataku. Jika kelak di yaumil akhir, setelah kematian, kau dapati ternyata Islam itu ajaran yang salah, meskipun itu tidak mungkin, maka segala azabmu setelah kematian, aku Faruk Syaniper akan menanggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Dio. Berani aku mengatakan gitu. Jadi teman-teman Kristen itu nggak perlu menumbalkan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka. Aku berani.
Jika di kemudian hari, bahkan setelah kematian, ternyata Islam itu adalah salah, sementara kau berada dalam koridor Islam yang sebenarnya, maka segala adab yang telah ditetapkan oleh Tuhan di luar dari Islam, meskipun itu tidak mungkin, yang ditetapkan atas dirimu, saya, Bang Faruk Syarifar, akan menanggung semua resiko yang akan kau hadapi. Jika kelak setelah Islam menjadi Islam yang kafah. Kenapa aku berani mengatakan begini, Holong? Karena aku yakin, ya, dengan pengetahuan dan juga dengan akalku, Islam itu memang benar. Dan Allah itu menolak di luar dari Islam. Surah Ali Imran ayat 85. Islam itu yang sudah disempurnakan. Surah Al-Maidah ayat 3. Islam itu agama din yang diridhoi oleh Allah. Gitu loh. Surah Ali Imran ayat 19. Nah ini, banyak dibawa diberani Allah. SBR Jaya, ini SBR Jaya Farm. Saya juga siap menanggung Holong kalau Islam itu salah. Banyak ini coba. Benar. Berani Dan semua. saya juga ya, Holong, jika Islam itu salah, saya yang akan menanggung menggantikanmu masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau Islam itu salah ya, kalau Islam itu tidak benar, saya Hesti Sinaga menanggungmu masuk ke neraka jahanam. Gini loh Bang. Di sini kan, Bang Holong, di sini kan semuanya kita kan juga dari Kristen. Bukan berarti ketika kamu masuk Islam, kamu meninggalkan Yesus, enggak. Orang-orang Islam mendekatkan yang disebut anak Maria. Justru kau bersama Yesus. Ya. Dengar Rolam, saya, Bang Faro, si Sal ini kami mantan prosetan. Maksudku Protestan. Gini loh, Bang Salpasar, Ibu Hesti sama Tuan Faruk. Kenapa saya mengungkapkan yang ngikutin ajaran Yesus itu Islam? Karena gini, contoh sehari pertama tadi tiada Tuhan Allah, ya. Nah, yang kedua, kalau kita ajarkan Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kan dalam arti Allah Maha Besar. Sedangkan Kristen di kitab tidak ada dikatakan seperti itu, kan gitu. Kenapa kita selalu menyembah Yesus? Tapi mengikuti ajaran Yesus itu betul. Itu menurut saya. Sedikit izin Sama kayak Allah Akbar itu ya, Allah Akbar itu bisa diambil dari Markus 12:29. Iya, Holong. Anggap ini sebuah perahu. Perahu ini disebut dengan Islam. Ya. Dan kapal kecil ini disebut dengan Kristen. Kau tadi sudah mengakui dengan lisanmu bahwasanya yang mengikuti, yang selaras dengan ajaran Yesus itu tadi adalah Islam, betul? Oke, sekarang ini Yesusnya. Ini analogi aja ya. Menurutmu Holong, Yesus itu akan ada di perahu mana? Perahu Islam ini atau perahu yang ini? Ya, perahu Islam. Perahu yang ini kan? Ya kan? Oke, tek dia di perahu ini. Taruh dia di situ ya. Selanjutnya, ini kau Holong. Ini kau. Kau akan di perahu yang mana? Perahu yang ini Kristen atau perahu yang ini? Disebut perahunya perahu Islam. Aku pengikut, sementara Yesus ada di situ. Hah? Aku pengikut ajaran Yesus ya. Aku perahu besar lah. Di sini kan? Ya kan? Islam, dem. Jadi kenapa kau masih mengatakan kau Kristen? Sementara kau di perahu Islam. Kenapa kau bilang kau Kristen? Makanya aku bilang teman-teman ya, gini teman-teman ya. Aku yakin dan percaya si Holong ini adalah orang-orang yang berupaya mencari kebenaran. Hanya saja karena dia tidak berupaya untuk hijrah. Meninggalkan lingkungannya, makanya dia kayak gini dalam posisi kebingungan ini teman-teman. Kenapa aku percaya begitu? Dia udah simpan nomor WA aku lebih dari seminggu ya Holong ya. Kita ada tukar-tukar WA. Seminggu atau 2 minggu. Ya, wallahi teman-teman, dia nggak pernah WA aku minta yang macem-macem. Nggak pernah itu. Entah adu tulang,
Aku butuh ini loh untuk beli pulsa aku tulang. Dia memanfaatkan keadaan supaya aku bisa menunjukkan Islam itu royal atas dia. Bisa saja waktu itu dia lakukan, tapi nggak dia lakukan teman-teman. Itu nggak dilakukannya. Bahkan nggak pernah dia WA aku, kecuali aku duluan WA dia. Kan gitu. Atau hal-hal yang umum yang kami bicarakan. Nggak pernah dia memanfaatkan keadaan teman-teman. Itu yang membuat aku yakin si Holong ini memang orang yang berupaya mencari kebenaran, tapi dia nggak sadar kebenaran itu sudah ada dalam diri dia. Cuman dia belum melihat. Contoh, analogi ini lagi. Dia mencari-cari baju warna merah merek Hugo. Aku mau cari baju merah merek Hugo. Baju merah merek Hugo. Dia nggak nengok ke badannya. Sementara baju merah merek Hugo itu udah dipakainya. Yang mengetahui dia sudah pakai baju merah merek Hugo itu dirinya sendiri atau kita yang melihat dia? Coba taping. Yang melihat dia. Kita yang melihat dia. Maka karena kita yang melihat, maka menjadi tugas kita lah, PR kita lah, mengingatkan dia, menyadarkan dia, meyakinkan dia. Baju merah merek Hugo itu udah kau pakai, Holong. Tergantung bagaimana cara kita menyadarkannya. Hingga nanti matanya dialihkannya ke tubuhnya. Hah? Oh iya ya. Baju merahnya udah kau pakai rupanya. Sama dengan kondisinya saat ini. Dia berkoar, bertanya, aku Kristen loh. Tapi yang melihat Islam dia siapa? Kita. Yang menyaksikan iman dia, pemahaman dia mengarah kepada Islam siapa? Kita. Maka tugas kita yang menyadarkan kepada dia. Gitu loh. Menunjukkan kepada dia. Membuktikan kepada dia. Di dalam dirimu udah Islamnya, bukan lagi Kristennya. Dan ketika dia menyangkal itu, oh, aku nggak pakai baju merah loh. Itu hal yang wajar. Karena dia belum melihat kepada tubuhnya. Dia belum nengok. Ketika kita ketemu dia, kita bilang dia, kita beri dia pengarahan, pengajaran. Coba Holong, pandang tubuhmu, tengok. Merah nggak bajumu? Merah. Coba tengok merek di belakang bajumu. Hugo nggak mereknya? Tengoknya, Hugo. Berarti baju merah merek Hugo udah kau pakai nggak? Udah. Nah sekarang aku tanya. Ketika orang tanya, Holong, sama siapa baju merah merek Hugo tuh? Jawabanmu apa Holong? Dia akan jawab, sama aku. Karena dengan narasi kita, dengan pengarahan dari kita, dia bisa melihat baju merah yang ada pada dia. Begitu juga ketika dikomparasikan dengan pemahaman Islam itu tadi, teman-teman. Ya. Tapi ya silakan Sal atau Sadio. Assalamualaikum Ustaz atau Lai Kolbu. So, kalau bisa jangan berikan narasi dulu yang bisa membuat dia bingung dulu ya, saudara-saudaraku. Enggak. Alhamdulillah. Insya Allah enggak. Holong, Oke. izin minum dulu aku Holongnya. Minum dulu aku, haus sekali aku dah. Oke, Leko Holong, salam kenal Leko. Aku Marga Sitanggang Leko. Jadi begini Le. Ketika perjalanan hijrahku 10 tahun yang lalu, baru kusadari Leko Holong, pembuktian yang benar-benar iman yang sebenar-benarnya itu ketika aku mendirikan sholat, Bang Holong. Jadi begini Bang Holong, saya sampai bertanya-tanya ada apa di balik nama Allah. Kenapa ketika mendirikan takbiratul ihram ketika sholat Allahu Akbar, kenapa air mataku menetes Bang Holong? Kenapa badanku serasa bergetar Bang Holong? Di situ ada pertanyaan di dalam hatiku Bang Holong. Ada apa dengan nama itu ya Allah? Dengan menyebut itu saja nama itu, kenapa air mataku menetes ya Allah? Itu pertama kali Leku. Di hari Jumat aku bersahadat. Di hadapan 100 orang aku bersahadat Leku. Air mataku menetes ketika angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada apa dengan nama itu ya Allah? Kenapa air mata ini menetes ya Allah? Demi Allah Leku. Begitu juga setelah aku jalani perjalanan hijrah ini spiritual ibadah yang ada di dalam Islam berani saya nyatakan tidak ada tandingannya di dunia ini Leku. Spiritual di dalam Islam luar biasa.
Sungguh hadiah yang luar biasa, yang paling luar biasa dalam hidupku, leku. Hingga aku bisa membawa saudaraku 26 orang masuk dalam Islam, leku. Nikmat iman, nikmat Islam, ternyata itulah kebahagiaan yang belum pernah kurasakan, yang tidak dapat diukur dengan apapun, lek. Walau dengan harta, walau dengan jabatan apapun, leku, nikmat iman dan nikmat Islam baru ku sadari, lek, inilah sebenar-benarnya iman, leku. Memang, leku, apa yang ada di dalam hatiku aku paham, leku. Begitu juga yang ada di dalam hati kami ini, leku. Bang Anipar, itu Esti sama Bangsal Pasar Ibu sama. Apa yang dalam hati kami ketika itu juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi begitu kami sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, menjadi orang yang takwa. Terlebih, lekku, dengan kata-kata itu semua, lekku, saya berani, lekku, dan saya tidak menarik kata-kata saya. Segala spiritual yang ada di dalam Islam tidak ada tandingannya, lekku. Di situ baru saya sadari, lekku. Baik itu sholat, baik itu berzikir, lekku. Termasuk seperti saya pribadi, saya masih belajar membaca Al-Quran. Bahkan Ustadz Dio tahu itu. Luar biasa, lekku. Masih Allah berikan aku kesempatan. Masih Allah tunjuk, Allah pilih aku, lekku. Kembali kepada fitrahku. Dan alhamdulillah, lekku, satu yang menyentuh saudara-saudaraku, kenapa saudaraku bisa masuk ke dalam Islam? Ternyata syiar yang paling pertama yang mereka lihat, yaitu, lekku, perubahan dalam hidupku. Akhlak, begitu bejaknya, begitu bangsatnya masa laluku. Tapi ketika aku masuk dalam Islam, mereka melihatku. Alhamdulillah. Terutama lisan, cara memandang, rendah hati, seperti apa yang Allah perintahkan, seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, sehingga ia menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Alhamdulillah, lekku. Itulah yang membuat saudaraku 26 orang sadar. Demi Allah, saya bertanggungjawabkan lisan saya saat ini di hadapan Allah. Makanya ketika saya dalam perjalanan hijrah itu, lekku, saya sedih, lekku. Ya Allah, semoga keluargaku yang ada di kampung semua mendapatkan hidayah, ya Allah. Hanya itu, lekku. Bahkan segala ikhtiar saya kerjakan. Saya puasa, lek. Saya berpuasa, khusus berpuasa untuk apa, lekku? Agar Allah kirimkan, Allah titipkan hidayah kepada orang tuaku terlebih, lek, ayah andaku. Tapi apa jawaban Allah? Ternyata yang mendapat hidayah itu masih saudara-saudaraku yang lain. Dan ayahku, insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya sebelum dia kembali. Hanya itu doa dan harapanku. Kami sebagai mu'alaf di sini, lek, dan kami paham setelah membaca surah Al-Hujurat ayat 13, ternyata Islam itu mengajarkan bagaimana mencintai sesama. Di mana dikatakan di dalam surah Al-Hujurat 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka agama untuk saling mengasihi, melindungi, menyayangi. Itulah yang kami ingat, yang kami kerjakan, lekku. Jadi apapun yang dipreming saudara-saudaraku dari sebelah, tarik kembali kata-katamu, saudara Kristenku. Sesungguhnya kami sayang sama kalian semua. Demi Allah, Rasulullah, tidak ada setitik pun kebencian kami kepada saudara Kristen kami. Saya berani mengatakan itu. Bahkan saya rasa saudaraku Bang Faruk sependapat dengan itu. Tidak setitik pun kami membenci saudara Kristen kami. Ingat itu, saudaraku Holong. Semoga saudaraku sehat selalu bersama keluargamu, lekku. Semoga Allah menuntun langkahmu. Begitu juga saudaraku Bang Faruk. Alhamdulillah aku diberi kesempatan, dan Allah memberi kesempatanku bertemu dengan lekku juga, Bang Faruk, di Komal Laiku. Sehat-sehat selalu, lekku. Itu Esti, Bangsal, tetap berjuang. Semoga Allah selalu melindungi kalian, kita semua yang ada di sini. Begitu juga yang menonton, saudara-saudara Islam kita, juga saudara-saudara Kristen kita, semoga semuanya tersadarkan. Doa dan harapanku hanya itu, lekku, terkhusus buat keluargaku, kita yang ada semuanya di sini, semoga kelak Allah mempertemukan kita di jannahnya. Amin, amin ya Allah, amin, amin ya mujibah sailin. Terima kasih saudaraku. Salam kenal, lekku, Bang Holong. Saya Margasi Tanggang, lekku. Saya sudah 10 tahun dalam perjalanan hijrah ini. Saya kembalikan ke Bang Faruk. Terima kasih, lekku, untuk kesempatan ini.
Nah, kita kembali lagi ya. Bang Olong sebenarnya di hati Bang Olong tuh kan iman Islam Bang Olong. Tetapi di lisan Abang sendiri menyatakan Abang Kristen. Di hati Abang tuh udah ada eh, Abang tidak jujur sama diri sendiri. Abang tuh masih membohongi dengan lisan Abang. Bukan kami bisa melihat hati Abang. Dengan cara Abang menyampaikan tadi itu udah menunjukkan Abang tuh sudah apa orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Tidak percaya kepada perkataan orang, tidak percaya dengan sipulan Tuhan. Itu secara tidak langsung Abang sudah menyatakan diri orang-orang yang berserah diri. Gitu Bang Olong. Kalau Abang bilang, oh saya Kristen, itu kan lisan Abang. Hati Abang gimana? Mungkin Abang di sini malu, is oke, kita nggak paksa karena Islam itu dilarang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi seorang lain tuh untuk masuk Islam, nggak ada. Tapi di sini kan kita mengingatkan Bang Faruk berulang kali yang saya tanggapi, yang saya dengar, yang saya paham itu Bang Faruk berulang kali mengingatkan kepada Bang, bukan Bang Faruk itu menginginkan Abang itu masuk Islam, enggak. Tapi Bang Faruk itu karena sayang cinta terhadap kamu orang-orang yang benar-benar berpikir. Bukan berarti cinta dia Bang Faruk suka sama homo, enggak. Berdasarkan apa? Kasih sayang tadi. Apakah seorang bapak mencintai anaknya itu berat tentang perasaan kan enggak. Begitu juga Bang Faruk ketika mengatakan dia mencintai kamu karena Tuhan, karena Allah, maka di situ dia menginginkan kamu bersama-sama dengan Bang Faruk masuk ke surganya. Entah nanti Bang Olong yang mencari kami di neraka ataupun kami mencari Bang Olong di neraka. Itu yang kami harapkan. Ada seorang sahabat kami bernama Holong, nanti dia ketika aku dalam neraka dia mencari aku. Oh si Sal nih pernah nih mengingatkan aku dalam kebaikan. Ya Allah tolong dia ya Allah. Abang minta. Itu yang kami harapkan Bang. Bersama-sama kita di surga. Itu. Gak ada yang lain. Kumpul kita di surganya Allah. Karena abang orang-orang yang berpikir. Kan seperti Bang Paru ulangin lagi tadi. Abang itu orang yang mencari kebenaran. Mencari tentang iman sejatinya. Kolbu juga mengatakan. Iman sejati itu tadi adalah iman-iman orang yang mengerjakan tentang ibadah. Sholat. Gak ada yang lebih sempurna. Gak ada yang lebih istimewa di dunia ini tentang iman. Nah, kalau iman di Islam kan dijelaskan. Bukan cuma modal imani aja. Dikerjakan, dilakukan. Kan bukankah begitu dikatakan dalam Bible? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sekarang pertanyaannya, perbuatan apa yang dilakukan oleh iman Kristen? Gak ada kan? Gak ada. Diperintahkan ibadah apa? Sekarang Yesus ketika berdoa gimana? Sujud. Sujud beliau. Jadi mengerjakan iman tanpa iman tanpa ini perbuatan tuh cuman Islam yang mengerjakannya. Gitu. Jadi kalau abang bilang hari ini abang nggak masih Kristen, itu lisan abang. Hati abang tuh sebenarnya ada Islam. Ya nggak apa-apa abang nanti setelah dari sini berpikir lagi, membaca, belajar. Hubungi Bang Paru, misalnya Abang malu, ini ku akuin mungkin mau Abang malu. Hubungin Bang Paru, telepon aja. Bang Paru gimana gini-gini. Ya, tapi gini Sal ya, aku memandangnya gini ya. Ketika si Olong tadi mengatakan Kristen itu, ya, itu selebrasi berbedanya seseorang. Pemain bola saja, ketika berhasil mencetak gol, ya, selebrasinya beda-beda. Begitu juga dengan si Olong, ya. Karena nggak menyangkanya mendapatkan hidayah itu tadi, selebrasinya seperti itu. Dia mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahuinya, sementara pemahaman dan juga imannya mengarahnya tidak kepada apa yang dikatakannya. Jadi dengan kata lain begini teman-teman ya, 1.000 orang memandang di sini teman-teman ya. Inilah tugas kita. Ya, kita satu pintu. Ya, kita serahkan saja semuanya kita berserah kepada Allah. Dan kita berikan kepada Holong. Tergantung Holong memilih siapa. Kelak menjadi orang ya yang bisa membimbingmu. Aku bersedia, Pasar Ibu bersedia, Bang Dio, Ustaz Dio bersedia, Leku Kolbu bersedia. Tapi istri jangan ya. Karena nggak boleh jadi sama perempuan ya.
kita bersedia membimbingmu. Makanya mulai dari sekarang, tadi ku tak katakan sama si Olong, ya, apapun yang menjadi kesulitanmu dalam hal ya akidah dan juga muamalahmu, kau udah boleh WA ke aku. Apapun kesulitannya. Karena apa? Karena aku sudah menyaksikan akidahmu itu sudah Islam. Tapi sadar atau tidak sadarnya kau dalam memilih telah mendapatkan itu nanti, biarlah waktu nanti akan menjawab. Nah, cahaya hidayah itu aku saksikan sendiri. Dan aku mau membantumu dalam hal apapun untuk menjaga cahaya itu. Jangan sampai padam atas dirimu. Selama kau menunjukkan sikap atau tanda bahwasanya kau perlu dibantu. Tapi kalau daerah Holong tidak menunjukkan sifat, sikap ataupun tanda perlu dibantu, jangan salahkan aku ketika aku tidak memandang itu. Karena apa? Memang beginilah Islam. Daerah Holong. Ya, kita sesama Islam itu akan berupaya memudahkan urusan saudara kita yang lainnya. Ya, dalam bentuk apapun. Cair dong, diberkatilah Bang. Contohnya kayak gini ya Bang Paro ya, contohnya gini, Bang Holok contohnya gini. Bang Paro, kebetulan gak ada duit aku nanti TF ya, contohnya. Ya kan? TF lah Bang Paro. Allah. Insya Allah. Itu contoh loh Bang Holok, contoh. Itu contoh. Contoh. Insya Allah. Kalaupun setelah ini kau WA aku seperti itu, ya, insya Allah akan kutolong. Nah, Gitu loh. Enggak gitu lang. Maksudnya gini lang. Kak. Gini kan, Oh, Kak. kan aku walaupun aku Sisakan ngadu, kepala tuh ya. Ya, sisakan kepala ya. aku itu Bang Paro suka kepala. karena naik komal apa ya, diskusi agama berpengaruh besar dengan pekerjaan aku kan gitu kemarin kan. Ya betul. Karena saya udah stop kerja ya, dari kemarin saya mempunyai 7 putaran, sekarang saya tinggal 1. Nah, tapi itu pun ya maaf ya, saya itu sekarang bicara ya. Jadi ada juga dampaknya dalam rumah tangga saya juga gitu kan. Nah, tapi setelah ada abang orang Kalimantan tuh ya, ya mudah-mudahan tak 2 minggu lagi aku berangkat kan. Nah, dia bilang gini, udahlah bang, sini aja kita kerja. Aku diajak kerja Kalimantan kan. Ya udah, aku berangkat bang. Kapan? Benar, aku ada pengalaman itu Bang Holok. Masalah pekerjaan kan, kau takut dengan pekerjaan. Aku pernah pengalaman masalah pekerjaan ini. Kalau sampai ini pekerjaan ini ya, kalau aku sampai bertahan misalnya bertahan di Kristen, nah itu pekerjaan akan tetap menjadi milikku. Enak kerjaku dulu. Tapi kalau sampai aku masuk Islam, aku akan dipecat, dikeluarkan dari pekerjaan itu. Tapi ingat, aku punya prinsip waktu itu masih gadis ya. Prinsipku yang memberikan rezeki adalah Tuhan, bukan manusia. Itu prinsipku dari dulu. Dari gadis itu. Sampai hari ini aku berprinsip seperti itu. Dan hari ini aku kehilangan pekerjaan. Bisa pasti besok akan mendapat lebih dari sini. Dan memang akhirnya aku tidak masuk. Itu jatuh hari Minggu. Aku tidak masuk. Aku tidak masuk. Kalau aku sih ya KST ya. Ah. Nah, pekerjaan sekarang ini ya udahlah, ya mungkin enggak Bos, pekerjaan. Bang Paru tahu nggak? enggak apa lah. Gitu loh. Cuman ya kan teman-teman saya ini kan mungkin salah apa ya? Salah perkiraan sama saya gitu kan. Yang sebenarnya saya bukan menghujat ataupun melecehkan agama saya sendiri, bukan. Tapi saya menurut saya itu menyatakan apa yang tertulis dan apa yang ada dalam Alkitab gitu loh. Lah, jadi saya berpikir gini, kenapa saya diserang seperti ini? Nah, kemarin tuh saya berpikir tuh naik komal nih ataupun diskusi di komal seperti ini, saling belajar gitu loh. Lah, ternyata dampaknya besar. Memang betul. Dalam arti penyesalan itu ada bagi aku dalam main TikTok nih. Masuk diskusi agama. Ada. Cumannya sekarang ini saya semakin dihajar mereka dengan seperti itu, saya makin belajar dalam Alkitab gitu loh. Semakin saya pelajari. Gitu. Sehingga saya berani seperti contoh tadi malam tuh di roomnya Ustadz PI kan,
Yusuf PI, saya mengatakan tidak ada. Semakin kita pelajari kitab, kita semakin lari. Gitu loh. Jadi tadi malam ada beberapa, Kalau ada 3 orang yang naik ya. Teman-teman saya tentang, karena menurut saya gini loh, mereka naik bukan untuk mengajari, melainkan membodoh-bodohkan aku gitu loh. Ngelek dia. Ngelek dia dia. nah kalau misalnya pekerjaan Bang Paru tahu nggak Bang Paru? Pabrik apa namanya? Pabrik ban Swallow di Kim Bang Paru. Tahu Nggak kan? tahu. Aku di Siantar lucu. Oh iya. Nah, itu dulu tahun 2019 Bang. Itu aku yang masukin aku daripada ARD-nya. Itu kalau aku masuk ke situ mungkin aku nggak nemu Islam ini Bang. Gajinya berapa Bang tahu tuh? Gaji 7 juta 2019 tuh gaji 7 juta udah gede nggak Bang? 2019 Bang. 12 Tidak ada. memang jam kerja. Tidak Hah? ada yang besar, tidak ada yang besar di hadapan Allah, Sal. Itulah 2019 ya, kalau misalnya pikiran pekerjaan kan jangan dijadikan itu jadi alasan sebenarnya gitu tapi Ya. apa Itu Kalau tadi tentang kalau pekerjaan, dari bahasamu, bahasa sisal tadi kasih izin dulu Bang Kalbu. Bahasa sisal, iya. kalau pekerjaan itu tidak jadi alasan. Begini Sam, yang namanya manusia belum pernah dia di Islam, belum pernah dia Islam. Yang namanya belum pernah Islam, belum pernah merasakan mujizat daripada Allah itu langsung. Selama ini dia kira hidupnya itu ya udah Tuhan, tapi dia tidak tahu Tuhan yang mana. Yang ngasih ini Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan pekerjaan itu bukan jadi alasan. Yang namanya dia punya istri, dia tadi bilang dia punya istri, dia punya keluarga. Rasa ketakutan itu wajar ada. Kalau aku pindah agama, nanti bagaimana istriku makan? Bagaimana nanti anakku makan? Bagaimana aku makan? Bagaimana bayar ini bayar itu? Bisa kita tidak bisa menjengkali orang. Tapi alangkah baiknya bagus kita kasih arahan. Ingat yang memberi rezeki itu adalah Tuhan, Allah, bukanlah manusia. Jangan kau takutkan dengan pekerjaan. Insya Allah keluar kau hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dari itu sedang menantimu, sedang salah menunggumu. persepsi Itu kan dia. Lo kok salah persepsi? Tadi salah kamu persepsi bilang jangan pekerjaan itu jangan jadi alasan. yes. Itu loh. Ya, tadi kan kakak Tapi yang kalau dari ngatain narasinya pekerjaan aku dengar si sama Holong ini aku ya, awalnya pembicaraan daripada si Holong ini yang kutangkap ya, yang kutangkap ini. Dia itu maunya itu masuk Islam, dia mantapkan bunuh dirinya. Dari cara bicara dia ya, yang kuambil. Dia mau memantapkan dirinya, benar-benar oke. Aku akan mengimani Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya menurutku. Nah, terus dia itu dari pembicaranya ada saudara imannya naik mengatakan dia bodoh, mengatakan dia mau mengatakan kepada saudara imannya ini dulu, mengatakan ini, hei, benar itu Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Benar itu Yesus itu disunat. Dia mau mengatakan itu kepada saudara imannya. Nah, sambil dia mengatakan itu kepada saudara imannya, maka sambil menunggu dia memantapkan dirinya untuk masuk Islam. Nah, itu dia menurutku ya. Ah, kan? Ah, Makanya aku tadi dari Holong berkali-kali aku bilang tadi, kalau kau mau tahu gimana rasanya perang, kau tanya sama orang yang pernah berperang di medan perang. Gitu dulu. Sama halnya dengan segala ketakutanmu tadi. Kami para mu'alaf sudah melalui semua itu. Semua ketakutan dan keraguan-raguan yang kau pikirkan, ya, yang ada pada dari dirimu, kami sudah melalui itu. Iya, bentar lu tulang. Iya, kami sampaikan kepadamu tadi, aku sampaikan tadi kepadamu cara-cara menghadapinya, ikutin. Karena Iya, aku udah menghadapi itu. Keberuntunganmu dibandingkan dengan aku, ya kan? Kalau aku dulu menghadapi itu seorang diri berdarah-darah, kau banyak saudaramu yang siap menjadi perisaimu tanpa harus berdarah-darah. Gitu. saya mau menyampaikan dulu ya sama teman-teman ya. Ini udah berulang kali saya kena seperti ini ya. Tolonglah kalau aku tuh lagi ngomong tuh tolong jangan dilapor-lapor lah. Aku belajar loh, pingin diskusi, pingin belajar.
bukan mau fitnah apa, jangan dilapor-lapor dulu lah. Iya, jadi gitu loh. Kan aku bilang tadi, semua ketakutanmu itu tentang pandangan masa depanmu itu bukan urusanmu. Jangan kau urusi jangan kau urusi sesuatu yang jadi urusanmu. Jangan kau pikirkan yang bukan menjadi pekerjaanmu. Itu urusannya Allah. Urusan Allah semua itu. Tugasmu hanya bertakwa pada saat ini kepadanya. Itu aja tugasmu. Bertakwa kau kepada Allah. Maka semuanya akan dimudahkan atasmu. Dan wasilahnya itu ada, jalannya ada. Pertolongan itu tidak gedebuk jatuh dari langit, tidak. Melalui hamba-hambanya yang lain. Ustadz Dio, Bang Faruk, Belai Kolbu, Sisal, itu Hesti, dan teman-teman yang ada di bawah. Oke, saya menjawab dulu ya, menjawab dengan sama lekku Charlie ya. Setiap bilekku, aku pakai bahasa Batak dulu ya. Iya kok pelai akan nalido sudah le, ale berpikir dulu le. Ale menurut tahu dan akan nalido le. Kami saling belajar le. Jalan memang boleh hubungan secara mana mangaranap sebenarnya ada lakon yang tohodo ale sejelas nama. Nah menurut tahu nggak salah kitab di kita dalam arti udah salah kitab like itu aturan nah lakon dimakai Alkitab nah kita Mantap nih. Oh, Hai. ulang pesawat ini bang. Mantap deh, lanjut. Songoni Mantap, ma, mantap, mantap. belum. Songoni malaki. Bang boy mamereng alak na lain tuh. Dan boy memberi kalah di malok. Mungkin kita dengarkan sedikit apa ya, tausiah Ada atau Ustaz Dio. arahan dari Ustadz Dio ya. Assalamualaikum Ustadz Dio. Apa tuh Ustadz? Termute Ustaz Dio. Bang Dio ke mute, Bang Dio. Bang Dio ke mute. Oh, belum bisa ngomong dia, mungkin ada kerjaan. Belum bisa ngomong. Aku yang terkena di kata itu ya, kata-katanya Sologin yang kena kali itu. Seharusnya orang ini yang memakai Alkitab. Mantap kali bahasa itu. Seharusnya Alkitab itu salah. Alkitab itu salah dia loh. Kata-kata si Holok tadi itu. Seharusnya kami orang Islam yang memakai Alkitab, bukan orang Kristen. Karena apa? Karena di Alkitab itu Yesus adalah utusan. Keren kau Holok. Kelas kau Benar. Holok. Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Ya atau begini ya, itu Sholom. Ini khusus untuk Sholom ya. Ya. Coba kau berikan satu saja. Ya, satu hal saja. Ya, yang bisa kami lakukan untuk memudahkan urusanmu. Hal apa itu? ya kalau itu biarlah jadi keberbedaan aku tulang ya karena gini loh tulang ketika tulang mengatakan saya hal apa ya yang tetap saya mempertahankan gini ya dua hal yang saya tetapkan dalam hati saya gini yang pertama ya saya selalu mengatakan dalam kitab pun saya belum mengetahui segala sesuatunya isi kitab saya masih dalam pembelajaran Ya, yang itu proses. nah yang kedua ya walaupun teman-teman saya berpikir sekarang tak sensitif atau negatif terhadap saya pasarkan aja lah yang jelasnya dalam dampak beberapa bulan ini saya masuk diskusi agama ini ya saya memang dapat apa ya saya bilang permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ataupun pekerjaan saya tapi ya mungkin itulah yang mereka tahu dulu ya nggak apa-apa lah ya sama seperti tulang bilang pasti ada jalan keluar Iya. itu aja Oke, tadi si Holong katanya mau berangkat ke Kalimantan, betul? iya betul Kapan mau berangkat ke Kalimantan? lihat laporan dari teman saya yang di Kalimantan dulu lah nanti kan karena dia sering ikut komal sama aku juga dia bilang jangan takut sini ada kerjaan bang nanti saya usahakan nanti saya informasikan 1 atau 2 minggu ini bang gitu Oke. Temenmu ini, yang orang Kalimantan ini, kau kenal di TikTok ini? iya bang Ikrim.
Iya, saya kenalnya di TikTok. Muslim. Muslim. Ustadz dia. Kalau itu saya kurang tahu. Oh, intinya kau kenal di Komal. Iya. Oh, kenalnya di Komal. Oke, nanti sebutkan namanya sama aku ya. Melalui WA ya. Iya, tulang. Jadi gini, kalau ada penawaran selain daripada Kalimantan, apakah kau siap untuk hijrah? Maksudnya hijrah itu apa artinya, Bang? Lang. Pindah kerja yang tadi di Pekanbaru, entah mana tahu ada di daerah Bandung, ada di daerah Jakarta, ada di daerah Papua gitu loh. Pindah. Oh, pindah kerja ya. Mau penting ada kerjaan. Nah, oke, teman-teman, 1.000 mata memandang, ya, 1.000 mata memandang. Bagi teman-teman yang bisa memudahkan urusan Holong supaya mantap dia, ya, di dalam iman dan Islam, memberikan dia lapangan pekerjaan ataupun solusi dari pekerjaan, boleh DM Bang Faruk nanti teman-teman, ya. Saya yakin dan percaya tidak semua saudara muslim di sini makan gaji. Ada dari beberapa mereka ini bahkan yang menggaji orang. Saya yakin dan percaya tidak semua saudara muslimku di sini satpam. Ada di sini yang membayar satpam. Terima kasih ya. Ini Bang apa tadi, Bang Lanang Sejagat. Memang saya supir, Bang. Apa? Kita baca Memang saya ini dari Baginda Ariel katanya temui Ustadz Gohan di Pekanbaru lagi ya. Kau mau gak temuin Ustadz Gohan? Aku kasih nomor WA-nya. Siapa tahu beliau bisa memberikan kamu pekerjaan. Beliau itu memiliki travel umroh. Dan beliau itu pembina mualaf. Beliau mualaf. Ya, ini ada yang tanya ini, bisa servis HP atau komputer? nggak, kalau bagian kayak gitu nggak tahu aku tulang. Aku Nggak tahu bisa. Coba yang lain teman-teman. Bang Ahmadnya nggak bisa dia bang. Yo, yang lainnya jenis supir, bisa jadi supir bere holong. supir bisa. Nah, udah selesai. Mudah kok. Aku jadi karyawan Bang Faruk, mau nggak? Hah? Mau nggak? Jadi Ngapain? Jadi Supir. supir. Mau. Kayak mana ini? Bisa jadi suami saya buka toko. Maksudnya kayak Bang, mana nih? Minta Opi. udah punya si Maksud istri. dia suami dia buka toko. Bisa jaga toko gitu loh Bang Paro. Enggak, ini dibilangnya bisa jadi suami saya buka toko. Maksudnya itu kan Bang Paro kan ngomong ada nggak saudara kita ini? Ya saya yakin saudara kita ini semua tidak makan gaji. Ada nggak pekerjaan? Lalu dijawab dia bisa, cuma nggak ada komanya. Bisa, suami saya buka toko gitu, nggak ada komanya. Kau pun ini artikan aja apa sih? Ini Jongsong, jadi supir Bang Faruk pakai Scoopy. Yang gitu lah. Bang Paro aja nggak punya mobil, cemana jadi supirnya Bang Paro? Enggak, Scoopy katanya. Scoopy-nya pun usah-usah kok. Harganya tuh 700 juta itu, ya Bang Faruk ya? Cok, semangat teman-teman, Bang Holong. Tapi kalau aku sih saranku itu bener. Kau jumpain di Pekanbaru itu Ustadz Gohan, itu keren loh. Beliau bisa memberikan pekerjaan. Oh bukan, berarti si Upik ini melamarmu. Upik, si Olot ini punya istri. Naik. Katanya bisa jadi suamiku, kamu disuruh jaga toko. Nah, Upik, naik. kamu mau jadi yang kedua. Naik. Aduh. Kamu mau Naik dulu. Kita tunggu dulu. Pasti. Bere Holong, tunggu dulu Bere Holong. Kita mana tahu kita salah paham kan. Kita luruskan dulu sama Bunda Enggak, gini. Itu tahu dia status aku gimana. Itu yang bilang Iya dia punya istri. sebenarnya aku kan duda loh. Oh duda, oh mantap. Dudanya aku lagi tadi pernah ada istri. Aku juga cari gas belum lah, mendekati gas, kemampuan. Ya Enggak, sekarang tunggu, Upik, Upik. Tunggu. Kok enggak ada istri? Iya, ini anak aku dua-duanya. Tidak ada istri kau. Enggak lagi.
Oh, Bangga yaudah, lagi. Naik, Upi. Naik. Kita pernikahan. Langsung taruh ini Bang Paru, langsung naik kau, kasih. naik kau, naik kau. Woi, langsung jadi. Naik kau, naik. Bang Paro, berarti lagi bagus sekali nasibmu Bang Holong. Kau mau masuk Islam, langsung kau jadi bos punya toko. Kau Gini kau loh. dilamar langsung. Dilamar janda kaya. KST. Oi. Nah, Oi. itu kan pitiku kan kelihatan semua itu. Aku nggak tahu. ngerti kau. Dia kan punya istri, alah. Iya. Udahlah Holong, udahlah berarti kau orang istrimu Ini nggak ada loh, kok. KST maaf dulu ya. Aku Ya. itu udah punya calon. Itu yang dipiti aku orangnya Muslim. Oh, udah punya cabai lah, kok perjelas lah. Ternyata dia punya calon. Diberkatilah kau Bang Puan, diberkatilah istrimu. Baru istrimu Bang, anakmu belum? Oh, calon. Si Upi itu aja lah janda kaya dia. Dilamarnya loh, kau langsung dilamar. Aku lagi YouTube juga lah biar dapat Gue berkat. izin dulu ya. Bang Paru. Upi, itu Upi, kamu tuh privat, minta permintaan lah Upi, biar naik, biar kita ngobrol. Udah, Kamu jambak privat, gak tadi. bisa dijambak. Udah aku jambak tadi, tapi diprivatkan sama dia. Oh, langsung dilamar janda kaya si Olong. Wah, masalah pekerjaanmu itu sudah mudah. Masalah yang gampang itu Holong ya. Yaudah kau DM aku lah nanti ya. Kau DM aku nanti. Ini insya Allah ini akan banyak ini. Iya kan repot ya. Ini Kak Oh, Upi, lagi repot. itu ya Kak Upi ya. Ini ku fallback Kakak Upi ya. Ya Kak Upi ya. Ku fallback ya. Langsung fallback deh. Nih fallback. Bang Faruk, Ya, aku jadi- izin dulu ya teman-teman semua. Ya silakan Sadil. Oke, balik lagi. Yo izin lagi itu, ada kerjaan, bukan izin mau ngomong. Kok lagi satu Bang Paru. Aku izin masuk kantor dulu ya. Kalau sama aku lah misalnya, kalau aku kan, masalahnya kan kalau aku nih janda SD. susahnya. Woi itu SD. Oi, Bilang oi, sama Bang Fuad, aku live TikTok ini, live YouTube ini. Bang Puan, Bang Paro live YouTube Bang Puan. Pemberkatan. Kalau aku janda susahnya, ya kan, anakku aja pun masih banyak pembiayaan, ya kan. Yang ini aja lah, yang bisa agak mapan lah. Curhat. Itu nya KIP katanya sama Esti aja lah. Esti janda katanya. Jadi Ya, Bang Olong gimana? Buat buat Bere Holong, ya udah nanti kalau ada kesulitan apapun kau DM kau WA aku nanti Bere ya. Iya, iya. Oh, beneran. Gak usah sungkan-sungkan lah. Ya anggap aja saat ini ya aku salah satu guru spiritualmu dalam iman dan Islam. Dan aku menjadi tempatmu bercerita ya dalam memudahkan iman dan Islammu, baik dalam maupun akidahmu ya. Saya selalu WA tulang yang pertama ya, karena mama saya itu kan bos di Tonga. Ya saya manggil tulang kan. Ya yang pertama itu, yang kedua saya lebih mudah belajar menurut saya sama tulang karena contoh berbahasa Batak nanti bisa karena saya lebih paham bahasa Batak gitu loh. Apa Bang Olong marga apa? Aku marga mana lu? Oh mana? Anak udah gede-gede. Cair dong, dikirim Bang Andi Bala 10.000, Masya Allah. Anak udah gede-gede Bang Olong. Syukran Bang Andi Bala, barakallahu fikum. Nggak sempat paling besar. Cair Oh berarti dong. masih muda Bang Olong. $3, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bang. 3 dolar. Cair dong. Astaga. Astagfirullah. Ini kalah itu istri. Teman-teman tengok, 5 menit kalah itu istri. Kalau anak nomor 2 berapa tahun? Dari Bang Fuad lagi Kelas $3. 1. Syukran Bang Fuad. SD. Cair dong, Ya. dipercaya Bang Fuad.
Berarti masih muda Bang Holong. Berapa umur? Itu Jika tanya sama si Olongnya dulu. Tanya sama si Olongnya. Si Olong ini udah sunat belum? Holong udah enggak tunggu berapa umurmu Holong? 36 tahun. Masih Udah lah. muda. Udah sunat belum? Belum. Oh belum sunat. Mau sunat? Belum sunat. Enggak, Belum, si belum. Olong. Mau sunat enggak? Ya saya kadang berpikir iya karena untuk kebersihan. Nah, DM aku ya. DM ya. Saudara-saudara muslim kita di sini siap membiayai dan memudahkan urusan sunatmu. Bahkan kalau kau memang mau bersunat, selain dibiayai nanti biaya sunatmu akan diberikan santunan untukmu 3 hari untuk kesembuhan sunatmu, gak usah kerja pun gak apa-apa. 3 hari diberikan kau gaji. Gimana Bang? Maminya? Enggak Mau Bang sunat? Holong dengerin ya Bang ya. Ini ya Holong. Kalau kau Mau misalnya sunat masalah segera Olong? Itu tunggu dulu itu, belum ada kepastian dari dia. Si Olong mau sunat segera? Ya, Mau? ya. Insya Allah besok kau sunat. Oke, DM Bang Faruk teman-teman. Ini loh tulang. Olong ini saudara baru kita teman-teman. Saudara baru muslim kita, dia mau bersunat. Dia kepengen bersunat. Teman-teman yang mau membantu sunatnya si Olong, ya boleh DM Bang Faruk. Buat teman-teman di YouTube, boleh DM Bang Faruk di 0852 9456. Ini Bang Faruk apa? Ini Bang Mansor. The Real Faruk Sianipar 44. The Real Faruk Sianipar 44. Holong udah login kah? Sudah. Aku bapak gembalanya aku. Ya, Holong ini sudah syahadat. Aku bapak gembalanya. Ya, kalau ada apa-apa dengan Holong, maka kalian boleh tanya kepada Babang Faruknya. Ini Faruk, bere Holong. Apakah kamu bersedia dan setuju ketika kukatakan aku adalah bapak gembalamu? Iya, itu benar. 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 Jadi teman-teman Karena apa? Karena aku tuh belajar selalu sama tulang paru. Silakan teman-teman ya. Ini Holong ya. Kita Holong upayakan, nih kau boleh. kita kita upayakan besok paling lambat si Holong ini sudah sunat, sudah dikerat kulit. Amin. Tapi izin nanti Holongnya sebelum kau nanti sunat, tolong fotokan KTP-mu ya untuk penguat data bagi teman-teman Muslim. Mana tahu saudara Muslim ini ada yang Ini loh tulang paru. Di sini kan teman-teman saya Muslim di sini kan ada istilah sunat massal tuh. Ini belum saatnya. Nggak usah, ngapain kau nunggu sunat massal? Ini saudara Muslim ada di sini membiayai sunatmu kok, gimana? Ngapain nunggu sunat massal? Saudara Muslim di YouTube ini kutanya ya Holong ya, di YouTube ini kutanya. Saudara-saudaraku di YouTube, ya. Allah. Tunggu dulu. Bang Faruk gak terima aku ini ya. Masa penonton kau tembus 600? Wah, aku cuma 183. Penonton kau tuh, yang ada di Deril Farosia di Parpar. Deril Farosia di Parpar, aku gak terima. Kenapa penonton si Paro itu banyak kali 600? Kenapa tembus? Sementara penonton aku udah dari tadi live ya. Si Paro itu baru live ya. Dari tadi aku udah live. Gak terima aku ini, gak terima. Kalian yang 600 masuk ke Hesti Naganar. Hesti Naganar. Enak kali kalau penontonnya tembus 740 lagi. Woi, gak terima, gak terima. Oh, itu bentar lagi ke sana orang ini. Sebentar aja aku live di YouTube-nya nih. Ya. Buat teman-teman yang di YouTube, tapping di bawah. Ya. Apakah kalian bersedia ya membiayai dan juga memudahkan urusan ya gembalanya Bang Faruk ini untuk bersunat besok? Beserta kita akan berikan intensif kepada dia karena dia baru bersunat, istirahat di rumahnya selama 3 hari untuk nafkah dia anaknya. Apakah kalian bersedia? Tapping Teman-teman. Apakah kalian bersedia? Tembus 1000 guys. Aku
Kalau seumur hidup live gak pernah 1000. Tembus dengar 1000 dulu, gila. itu tidak dibahas. Tembus 1000 gila. Gila gila Dulu gila. kita pemotongan nono. Itu SD, dengar itu SD. Ini mau dibahas tentang pemotongan nonot loh, kulupnya nonot ini dulu. Ini urusannya laki-laki nih. Oke, ada yang tapping minta nomor rekening. Catat teman-teman. Catat. Kita akan terbuka nanti ya keuangannya. Catat. Ya. 10.600. Awas koholong kalau nggak sunat koholong ya. Bingung aku ketika menggali uang ini. Dulu tulang, ada tulang ini buat malu. 10.600 1342 0040. Oke, di YouTube ada Bang Andi Balasan Jaya itu yang TP itu noreknya teman-teman. Itu norek. Teman-teman di YouTube yang mau memberikan berkat pun silakan ya, berkat. Apa namanya itu? Berkat di YouTube apa namanya itu? Berkat di YouTube. Apa namanya? Super chat, super chat, super chat. Super chat. Yang mau memberikan super chat. Kelas kok Bang Paro. 1,3 Bang Paro. Kelas kok Bang Paro. Gila, Seribu ini Bang Paro pernah. lagi lengkap nih nih, Toh pindah ke tempat kau nih bentar lagi, sebentar aja nih aku. Kelas Bang Paro 1,3. Sudah TF, yang sudah TF tapping. Bang Faruk, saya TF sekian biar kita data. Silakan. Yang sudah, silakan. Aduh, tulang ini. Aduh, Apa itu? tulang. Dimit dulu, holong. Belum bang, belum keluar dia. Cair ndrongnya belum. Ya, atas izin Allah, setelah beberapa bulan lamanya, si Holong, ya, saudara Kristen kita, yang sudah melewati beberapa kali diskusi lintas agama di komal-komal Muslim maupun di komal-komal Kristen, hari ini atas izin Allah dia telah tunduk dan takluk kepada iman dan Islam. Kalau itu di YouTube Andi Bala itu bikin pin. Jadi dia nanti disematkan. Pin itu sematkan. Pin. Bikin Itu ada nomor rekeningmu itu. Pin bikin. Tekan pin. Tekan dia. Nanti disemat dia tersemat. Ya pin, udah. Semat Itu dia. dia. Jadi teman-teman yang ada di YouTube Bang Faro, yang kalian mau bantu menyunatkan biaya sunat daripada Holong, itu ada di YouTube Bang Faro, ada dipinkan, itu nomor rekening Bang Faro, mandi sendiri ya. Boleh kalian TF ke situ yang dipinkan Bang Faro itu Andi Balasan Jaya, oke? Tembus 1,5 gila. Oke, teman-teman, sunat itu ya antara Ciholong Pekanbaru sama Medan itu nggak jauh beda, teman-teman. Kalau dia laser 1,5 juta, 1,5 juta itu laser itu. Sedikit lah bagi saudara Muslim, sedikit itu. Bagi saudara Muslim itu sedikit itu, ya. Ya, silakan teman-teman yang sudah TF itu silakan. Ini peristiwa besar teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita ini teman-teman ya. Semoga ya keberkahan yang didapatkan oleh Holong hari ini. Iya janji sunat, kalau nggak sunat dia kudatangi di Pekanbaru dia. Sunat yang manual aja bang. Typing. Bang Paro gara-gara aku bilang tembus apa tuh di mama kata sim NS susah. Hesti nggak lucu lah, iri katanya. Di sini nggak ada iri-iri, sepertinya ada orang baru ya. Cuma typingmu aja yang kayak gitu, yang lain gak ada typing kayak gitu. Udah biasa saya sama Bang Paro gitu ya, gak ada iri-iri di sini. Iyalah. Ini Revan spill bang, apa yang di spill bang? Gak mungkin ada spill nonotnya bang, cuman dia mau sunat gak perlu dia nyepil itunya bang, cuman setelah disunat nanti pun nggak mungkin kita spill bang. Ini bang ya buktinya ya dia udah sunat nih, kita tunjukkan gitu. Ini mau rupanya nengok. Aku aja nggak mau nengok. Kalian mau nengok? Rekeningnya mandi sendiri. Itu ada yang nanya, mandi sendiri. Nama rekening Bang Paro mandi sendiri. Enggak, tadi Nih. ada Revan, nama akun Revan di bawah. Itu dia spill bang katanya, coba lah. Black Mamba aja kali sepil. Covid
diberkatilah kau Bunda Elipir. $3. Masya Allah. Oke, yang mau mendapat pemberkatan berikutnya silakan. Jarang-jarang Bang Faruk live YouTube loh, weh. Gara-gara YouTube itu jarang-jarang dapat berkat dari Bang Faruk loh. Ya buat abang tadi Ini ya Bang teman-teman. Ini Bang ya. Cuman nanti Karena- insya Allah, ketika nanti si Olong ini sunat, aku pun minta dokumentasi nanti sama dia. Ya, aku akan minta sama dia tunjukkan di rumah sakit mana dia mau bersunat. Nanti setelah dia bersunat, nanti transfer yang kita lakukan itu adalah transfer ke rumah sakit atau klinik tempat dia sunat. Adapun transfer yang kita berikan kepada dia itu hanya akomodasi. Biaya sunat kita akan transfer ke klinik atau rumah sakit tempat dia sunat. Nah, nanti aku minta dia untuk video call. Ya, proses sunatnya itu. Dari janganlah Bang Kunata disepilin aja. Masa seneng kali lah saya nengok itu. Jadi gini teman-teman yang kasih sama aku super chat, kata Bang Paro gini, jadi kata Bang Paro ya, tidak sah pemberkatan dari aku kalau tidak ada validasinya dari Bang Paro. Jadi kalian harus kasihlah itu pemberkatan ke Bang Paro ya, baik yang di Iya. YouTube ya. Iya, karena gini ya, si Nora sendiri sudah mengakui dan menganggap aku itu adalah Bapak Dalle ya. Semua berkat yang disampaikan oleh anak-anak Bapak Dalle, baik si Sal, istri atau si Nora, itu tidak sah. Legitimasi berkatnya daripada Bang Faruk ya. Paham kan? Kalau tidak ada validasi. Harus ada legitimasi berkatnya, validasi berkatnya dari Bapak Dalle, Bang Faruk Sianipar. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ketika kali si itu istri sampaikan berkat, konfirmasi berkatnya kepada Babang Faruk ya. Oke, ini kau perhatikan Holong. Ini udah ada DM aku kayaknya menunjukkan gambar bukti transferan Holong. Ini serius Holong ya. Sudah ada yang transfer ini Holong. Insya Allah besok kau bersunat bereku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang alias Kembar. Bagi teman-teman yang kenal Holong ini, taping teman-temannya. Teman-teman yang biasa nongkrong di tempat Ustadz Yusuf PI, di tempatnya Uniriva, saya rasa cukup mengenal lah akun TikTok ini yang bernama Holong ya. Ini, Holong ini. Kenal kalian ini. Ya besok dia mau sunat teman-teman. Ayo kita dapat urusan saudara kita teman-teman. Selamat siang. Tembus 1,6 Bang Paro itu Oke. gila. Udah dulu ya, buat teman-teman di YouTube, udah bisa aku rungkat ini kan YouTube-nya ya. Oh, tunggu dulu, bentar lagi, ada cair lagi nih. 2,5 dolar, Masya Allah. Mau dirungkatin malah cair pula. Itu akan jadi berkat buat orang. Astagfirullahaladzim. Ada aku pacar hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana. Jadi berkat, berkat melimpah atas dirimu bangkan, mengalir dan mengalir. Setiap usaha dan pekerjaanmu akan dijamah-jamah, akan berkat itu akan menghasilkan buah roh yang baru. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, abangku, masya Allah. Gila YouTube-nya Bang Paro. Berkat melimpah atas anak-anakmu, cair dong di berkat. Masya Allah, gila kan. Gila Bang Paro. Kamu keponakan
keponakanmu sampai dengan tetangga se-RT dan se-RW-mu. Hidup ini ada, hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana. Jadi berkat. Siki siki siki, raba 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 raba. Siki siki siki, jangan diraba-raba. Saya kok akan masuk ke dalam polda. Tidak akan dapat berkat bagi mereka yang meraba-raba tanpa izin yang diraba. Diberkatilah kau abangku. Masuk Polda Bang Faruk. Kok masuk Apa? Polda kau bilang? Tadi kau bilang masuk Polda. Kaulah dulu itu, kalau diraba orang kau tanpa izin dari kau lapor nggak kau ke polda? Rela lapor. Iya, kamu yang siki, tapi jangan diraba-raba. Kalau tetap kau raba, nanti masuk polda kamu. Boleh. Astagfirullahaladzim. Oke, insya Allah ya, bereku, holong ya, besok kau sunat bere, ya. Besok kau sunat, nantilah kita lanjutkan melalui telepon. Tunjuk aja nanti di rumah sakit mana atau di klinik mana kau mau sunat. Nanti ku kirimkan ongkosmu, transportmu menuju tempat sunat itu. Nanti setelah sampai di tempat sunat itu, minta akan nomor rekening mereka. Ya, ku transfer juga biaya sunatnya. Setelah nanti kita bisa tunjukkan kepada teman-teman bahwa saja benar kau sudah bersunat, insya Allah akan disampaikan juga kepadamu ya untuk uang lauk pauk dan juga nafkahmu selama 3 hari kau istirahat ya menanti sunatmu itu kering. Biasanya kalau sunat melalui laser, pengalamanku dulu ya, aku dulu sunat aku hari ini, besok aku udah kerja bangunan. Tapi waktu itu aku nggak punya pilihan. Karena apa? Kalau aku nggak kerja, aku nggak makan kan. Tapi alhamdulillah di sini ada saudara muslimmu yang mau memudahkan urusanmu. Kok nggak perlu seperti aku. Siap kerja kok mendodo sawit nggak perlu, nggak usah. Di YouTube-nya Bang Faronya kan merungkat itu ya. Karena beliau mau sholat tutar lagi. Nah, yang ada di YouTube penonton 1,8, yang ada di Real Faro Seri Faro. Nanti dirungkati Bang Faro, kalian tonton ini live-nya ini tetap disiarkan sampai sore. Masuk ke Hesti Naganar ya. Masuk ke Hesti Naganar. Silakan kalian Mas lihat dan saksikan siki-siki raba-raba Bang Faro yang ada di TikTok. Masuk ke YouTube Hesti Naganar. Lanjut. Oke, buat teman-teman di YouTube ya, syukron jazakumullah khair barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ya, semoga Allah menggantikan berlipat-lipat kali lipat dari rezeki yang telah kalian bagikan ke kaum oleh Bang Faruk ini. Ya, syukron jazakumullah khair. Ya, untuk kali pertama ini ya, kali kedua ini sebenarnya teman-teman ya. Apa yang didapatkan di YouTube itu bisa mengalir ke TPA, ke anak-anak yatimnya Bang Faruk, teman-teman. Iya, buat anak TPA Bang Faruk dan anak-anak yatimnya Bang Faruk itu apa yang didapat di YouTube, di TikTok ini teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini ya untuk kali kedua ya. Kali pertama kemarin Pak Ahmad Dahlan ya memberikan sesuatu, tapi teman-teman ya kita tunggu 1,3 juta dulu baru bisa dicairkan ini uangnya katanya. Ya alhamdulillah, insya Allah teman-teman apa yang kita dapat di YouTube ini pun juga akan kita kembalikan berjuang di jalan Allah teman-teman. Perjuangan Bang Faruk itu di luar dari dunia debat agama ini ya adalah perjuangan yang berbeda, di mana anak-anak di sekitarku itu ku ajak ya, ku pupuk ya, diberikan motivasi supaya mereka mendalami Al-Quran dan belajar Al-Quran. Saya mewakili anak-anak yang kurang beruntung di sekitar rumah saya dan juga anak-anak yatim di bawah pengasuhan dari TPA Bang Faruk mengucapkan terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khair, jazakillah khair buat abang-abangku, kakak-kakakku, orang tuaku, saudaraku seiman seakidah yang telah menyisikan hartanya ya di YouTube-nya Abang Faruk ini. Jika ada salah kata Abang Faruk mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarakul majelis. Oh, besarkan Bang Holong bentar. Biar kubesarkan. Ada saudara muslim kita menengok bere Holong ini. Bentar ya, aku besarkan maksimal dia. Nah, ini dia Holong ya. Sapa-sapa dulu Holong. Bere. Teman-teman di YouTube minta disapa tuh.
Woi, tolong. Sapa-sapa ini teman-teman di YouTube. Pulang. Oke, dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengakhirkannya? Ya lanjut, Tito. Itu Bang Olong ada yang nelpon itu ya. Tadi benernya gini ya Bang Olong. Kalau Bang Olong itu kan udah masuk Islam gitu kan. Udah masuk Islam. Abang itu berdoa lah ibaratnya masuk Islam terus abang berdoa. Ya Allah, hari ini sudah kumantapkan keimananku. Hari ini kumantapkan keislamanku. Aku setelah bersahadat dan hanya menuhankan Engkau satu-satunya Tuhan ya Allah. Ya Allah, hari ini aku kehilangan pekerjaanku. Aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang tidak mengganggu ibadahku, pekerjaan yang bisa aku sebut namamu setiap saat. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang halal. Engkau tahu ya Allah, aku punya anak yang harus kunafkahi. Engkau tahu ya Allah, aku punya anak yang harus kusekolahkan. Ya Allah, aku hanya memohon dan meminta kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku di zaman jahiliyah. Ampunilah dosa-dosaku di zaman kafiranku. Hari ini ya Allah, aku datang bersujud kepadamu, memohon kepadamu ya Allah. Bantu aku, tolong aku, ringankan bebanku ya Allah. Mudahkan segala urusanku ya Allah. Aku hanya meminta pekerjaan yang layak untukku ya Allah. Aku hanya minta pekerjaan yang mampu untuk membiayaiku dan anak-anakku ya Allah. Aku tidak butuh kemewahanmu ya Allah. Aku tidak butuh kekayaanmu ya Allah. Yang aku butuh adalah berkah, rezeki yang berkah ya Allah. Ampunan ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku di mana aku selama ini pernah menduakanmu bertahun-tahun ya Allah. Aku tidak tahu ternyata Engkau lah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi hari ini ku yakinkan, ku mantapkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Engkau ya Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Markus 12:29 ya Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 11 nomor 5 ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku hanya memohon kepadamu, berikanlah ya Allah. Mudahkan segala urusanku, mudahkan pekerjaanku, mudahkan rezekiku ya Allah. Tidak layak tempatku meminta selain kepadamu ya Allah. Aku tahu aku manusia yang penuh dengan dosa. Aku tahu aku tidak layak memohon kepadamu ya Allah. Tapi bukankah Engkau yang mengatakan ya Allah, mintalah. Engkau yang mengatakan ya Allah, mintalah. Hari ini aku meminta ya Allah, meminta ampunan, meminta memudahkan segala pekerjaan, segala urusan ya Allah. Hanya pekerjaan yang halal yang kuharapkan kepadamu ya Allah. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, kemana aku harus melangkah. Berikanlah aku petunjukmu ya Allah. Hanya petunjuk darimu yang kuharapkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Amin ya rabbal alamin. Nah, mintalah. Aku yakin setelah Bang Holok sudah memantapkan diri abang untuk masuk Islam, di Islam aku yakin segala doa-doa Bang Holok akan dikabulkan oleh Allah. Aku yakin. Karena apa? Karena aku pernah ngalamin. Itu yang pertama. Dan kedua, dosamu sudah diampuni dan dosamu terhitung dari sekarang kamu memasuk Islam. Dosamu di zaman dulu, di zaman jahiliyah, di zaman kekafiran sudah diampuni oleh Allah. Benar, siapa yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, saya yakin doanya mustajabah. Doamu itu mustajabah Bang Olong, mustajabah. Dan hari ini mantapkanlah, mantapkan. Amin. Hanya itu yang bisa saya kasih tahu ke Olong. Semoga Olong hijrah menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya, menjadi Islam yang sejati, menjadi seorang Muslim yang sejati, dan benar-benar menuju ke surganya Allah. Amin. Gitu, silakan. Itu ada suara apa suara musik dari Olong itu? Ini enggak ada yang nelpon dari Jawa Tengah. Terus angkatlah deh, angkatlah dulu, angkat. Mana tahu kerjaan kan, angkatlah dulu, angkat. Ada yang nelpon dari Jawa Tengah, mana tahu mau berkasih kerjaan kan?
Angkatlah dulu, angkat. Apa namanya, selesaikanlah dulu pekerjaanmu, selesaikan, siapa tahu ada rezeki. Holong, aku dia dari Jawa Tengah, dari Klaten, aku Klaten Jawa Tengah, sinilah kau kasih kau pekerjaan, kan mana tahu, ya kan. Jadi mana itu mungkin ada pintu-pintu rezeki atau pintu-pintu kemudahan dari permasalahanmu, pintu-pintu kemudahan daripada keinginanmu. Silakan kamu ituin dulu. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah mencatat nomor rekening daripada Bang Faro, silakan kalian DM Bang Faro, atau yang ada nomor WA Bang Faro, silakan kalian WA Bang Faro dan memberikan rezeki, membagikan sedikit rezeki saudara-saudaraku untuk daripada Holong, agar beliau bisa sunat. Biaya sunat itu Medan sama Pekanbaru tadi kata Bang Faro itu sekitar 1,5 ya. Jadi buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku, ayolah kita bantu. Ingat gak? Orang yang paling baik itu siapa? Orang yang baik itu siapa? Orang yang paling baik adalah, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Waalaikumsalam, Eli. Jadi adalah saudaraku, kita itu tidak meminta banyak, tidak meminta harus sekian enggak. Kita boleh kumpulkan 600 orang di sini, kita kumpulkan rezeki kita. Misalnya contoh kayak saya hanya ada rezeki 50.000, saya hanya ada rezeki 100.000, silakan. Ini adalah pahala jariah. Kenapa saya katakan ini adalah nama YouTubeku Hesti Naganar, Bang Mansor Hesti Naganar. Nah, atau Baduab TV, Hesti Naganar. Nih, contoh ini ya, pahala jariahnya di mana? Kan beliau ini mau sunat kan? Nah, kita sedekahkan untuk sunatnya. Itu sunat itu adalah kelamin dari dia dipotong. Nah, itu adalah dalam tubuh dia. Maka selagi Holong ini ada, bahkan mati pun nanti dia dalam keadaan, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, kita masih tetap mendapatkan pahalanya. Bahkan kita mati nanti, kita pun tetap mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena itu akan dibawa sama dirinya sendiri, di mana dia sunat. Itu dia. Pahala jariah ini banyak. Jadi salah satunya adalah menyedekahkan untuk saudara kita Holong. Jadi makanya kita kumpul-kumpulkan, ada yang kasih 50, ada yang kasih 100, nanti dikumpul-kumpul lagi, insya Allah dikumpul-kumpulkan, totalnya 1,5, dan alhamdulillah saudara Holong bisa sunat sebagaimana Yesus sunat. Boleh itu ya, kalau yang saudara imanku, iya benar Khairul, ya benar Khairul Ihsan, benar. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara imanku? Silakan, ke mana kirimnya? Boleh ini juga, boleh di DM Bang Faronya, pendukung API. Boleh DM Bang Faro, atau ada saudara iman kita bisa itu typing nomor rekeningnya Bang Faro. KST. Oi. Tunggu bentar ya, aku bisa bicara bentar aja ya. Boleh, silakan. Nah, ini untuk tulang Bang Faruk ya. Tulang. Ya, kalau dikatakan untuk sunat tuh, aku udah lama pengen sunat. Ya, terima kasih kok ada pembantu, ya terima kasih. Cuman saya nggak mau ngerepotin juga loh. Karena gini, sebelum saya besok ada ke rumah sakit ataupun ada bukti dari rumah sakit, nggak usah lah ada mengirim ya. Saya nggak mau kayak gituan. Tunggulah nanti saya kasih contoh, entah masuk komal, entah melalui WA untuk tulang Faruk, ada bukti. Kalau ada pembantuan, saya terima kasih sama teman-teman yang ada di komal semua ya. Tapi saya nggak mengharap bantuan kok sebenarnya, jujur aja. Cuman karena itu yang udah lama dalam benak hati aku itu pingin. Iya, gini izin Holong ya. Kami tahu kau tidak mengharapkan, tapi apa yang salah ketika ada saudara muslim kita ingin mengambil keberkahan dari hartanya? Itu jangan ditahan-tahan, nggak boleh ya. Dan aku sepakat dari awal tadi, karena aku punya tanggung jawab atas harta ini, aku tidak akan kirim ke kamu pakai rekeningmu, enggak. Nanti aku kirim sama kamu untuk transportasimu saja. Pergi sunat sama pulang sunat. Nanti untuk pembayar biaya sunatnya itu aku langsung transfer kepada rumah sakit atau klinik di tempatmu tuh sunat.
setelah proses sunat sudah diselesaikan. Nah, setelah itu nanti baru proses berikutnya. Kami tepati janjinya untuk memberikan santunan selama kau istirahat 3 hari di rumah untuk kau dan juga anak-anakmu. Begitu. Oh, Nggak ada. Intinya gini, tidak ada yang merasa direpotkan dan tidak ada paksaan di sini. Tapi nggak ada yang salah juga ketika saudara Muslim kita itu menginginkan ada keberkahan dari hartanya. Gitu, Mere ya. iya. Aku Tapi kalau tambahin dulu ya. Nggak, bentar dulu Olong, aku tambahin. Gak cair dong, diberkatilah kau Bang Mansur. Baru kau aja ya Bang Mansur ya. Jadi gini Olong. Kami dari tadi menyimak omonganmu, kamu memang tidak minta bantuan. Dan saya tahu kamu itu orangnya tidak enakan. Saya tahu kamu. Dari raut itumu aja, dari raut bicaramu, dari raut wajahmu, dari cara bicaramu, saya tahu kamu itu orang gak enakan. Karena gini teman-teman, dia tidak mau itu menjadi beban bagi dia. Karena nanti tiba-tiba di TF dia tidak punya waktu ternyata mau sunat. Nanti dikira dia nipu. Nah, itu yang saya anggap ya dari cara bicara dia. Begini Olong. Makanya kata Bang Faruk gini, kalau kamu misalnya siapnya jam berapa, oke, nanti disunat. Makanya dikirim nanti uangnya untuk orang yang telah menyunatmu ke rumah sakit. Dengerin ya Olong baik-baik. Saudara iman kami ini, kalau masalah sedekah, itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Kami tahu tidak meminta. Tapi yang namanya saudara iman kami ini, kalau soal sedekah, apalagi ada orang yang masuk Islam, mereka tuh langsung bergerak hatinya. Olong, aku ada rezeki 100.000, 50.000, aku cuma mampu di situ. Aku tahu kau tidak memintanya Olong, tapi ketulusan hatiku, karena ada saudara imanku yang masuk Islam. Dia bersyukur, ya Allah hari ini ada saudaraku ya Allah. Hari ini ada saudaraku masuk Islam. Dengan menunjukkan kesyukurannya, kebahagiaannya, karena ada saudaranya masuk Islam, maka dia memberikan sedikit sedekahnya kepadamu Olong. Ini sedekah ini tidak untuk menghinamu. Sedekah ini tidak untuk menjengkalimu. Sedekah ini tidak untuk menyepelekanmu. Tidak ada saudara imanku menganggap kau rendah. Tidak. Hanya karena rasa syukur banget, bahagia ada saudaranya yang masuk Islam. Jadi begitu Olong, jangan kau merasa direndahkan, enggak. Jangan merasa kau disebelah, enggak. Karena rasa syukur kami kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, nambah lagi saudara kami. Alhamdulillah ya Allah, nambah lagi saudara kami di surga nanti. Dan mereka juga saudara imanku ini hanya mengharapkan doa. Ya Allah, di doa dari kau ini ya aku sedekahkan. Insya Allah sedekah kami ini bisa jadi pahala untukmu. Jangan lupa doakan kami ya Allah, karena doamu itu adalah kembali juga untukmu. Doa yang baik akan kembali kepada diri orang sendiri. Itu dia Allah. Silakan Allah. iya, gini loh. Saya Itu lebih nggak terlalu berat sih Bang. Itu palingan seminggu. Kalau nasar itu sunat nasar tuh palingan seminggu udah kering, udah baik. Itu nggak lama. iya Yang maksud saya gitu. Ya, saya akan lakukan itu. Ya kalau ada bantuannya saya terima kasih ya. Tapi gini, saya lebih berterima kasih apabila teman-teman yang di Komal memberikan saya pekerjaan. Itu aja yang saya minta. tapi itu Keren banget. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Mansur. Diberkatilah istrimu Bang Mansur. Baru istrimu ya Bang, anakmu belum. Luar biasa. Ini keren. Ini Masya Allah. Sebanyak-banyaknya orang mualaf. Ini baru keren bahasanya. Kalau dengarkan apa kata dia tadi? Aku tidak mengharapkan, tapi setidaknya pekerjaan. Masya Allah. Keren gak ini? Ini benar-benar. Ini biasanya kalau ada orang mau mualaf itu kayak aku mau mualaf ini. Nah, ini keren coy. Keren banget. Dia tidak mengharapkan sedekah untuk sunat itu. Tapi kalau kalian kasih nggak apa-apa. Dia hanya butuh pekerjaan. Masya Allah. Jadi buat saudara aku tolong bantu dia untuk kasih pekerjaan. Lanjut.